Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa ashabil akramin wa ikhwani minal anbiya wa mursalin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid dharaini amin. Jazali muqrid, boleh hukumnya bagi orang yang menghutangkan. Istirdadun, meminta kembali. Haitsu baqiya, ketika masih kekal ia yang dihutangkan. Bimilkil muqtarid, di miliknya orang yang berhutang. Wa in zala an milkihi thumma ada alal aujah, walaupun pernah hilang ia yang dihutangkan, an milkihi, dari hak miliknya orang berhutang, thumma ada, kemudian kembali ia hak milik, alal aujah, menurut pendapat yang kuat. Ketika kita memberikan hutangan atau menghutangkan uang atau sesuatu yang lainnya kepada seseorang, ketika barang itu belum digunakan, ketika barang itu belum dimanfaatin, artinya barang itu masih menjadi hak milik orang yang berhutang, maka kita boleh batalkan hutang. Gak jadi saya hutangin, kemana uang saya lagi, kembaliin. Boleh. Walaupun uang itu pernah hilang dari hak miliknya lalu kembali lagi. Uang itu sudah pernah hilang dari hak miliknya lalu kembali lagi. Contoh kasus, Safirullah berhutang sama Ismail, nilainya kecil, 200.000 rupiah. Kemudian Safirullah membeli kitab kepada Abu Bakar dengan nilai 200.000 rupiah. Sekarang kitab ada sama tangan Safirullah. Sekarang hak milik Safirullah dengan uang 200.000 itu sudah hilang atau masih ada? Hak milik Safirullah kepada uang 200.000 sudah hilang atau masih ada? Masih ada. Uang sama siapa? Uang sekarang sama siapa? Nah? Uang sekarang sama siapa? Jadi kalau kita belanja, uang kita bawa pulang, barang kita bawa pulang, uang kita bawa pulang juga. Nah, berarti masih ada hak miliknya di situ. Hah? Masih ada? Kenapa? Sudah beli kitab. Masa uang barang sudah kita beli, lontong sudah kita makan, lalu kita bayar, masih ada hak milik kita sama uang itu? Ya jawabannya nggak ada. Kok lama kali mikir? Nggak ada. Nah, lepas itu dibacalah kitab itu. Nah, ketika dibaca ketemu cacat. Apa cacatnya? Luarnya tafsir, isinya mutamimah.
Nah, dikembalikanlah kitab itu ke Abu Bakar, kemudian Safirullah ambil uang 200.000 itu kembali. Berarti uang 200.000 pernah hilang dari hak miliknya Safirullah, tapi sekarang menjadi hak miliknya lagi karena terjadi khiyar aib. Nah, Ismail masih boleh enggak minta uang itu? Saya nggak jadi utangin uang itu. Boleh? Boleh. Menurut pendapat yang kuat boleh. Nah, yang penting uangnya masih ada. Apakah soal dia pernah hilang atau kembali lagi atau memang belum pernah dipakai, kita yang menghutangkan boleh minta balik. Kenapa minta balik? Mungkin kita lupa keperluan kita. Seharusnya ada keperluan tapi lupa. Ingat setelah uang kita hutangkan. Atau kita lupa sama orangnya. Nah, orangnya itu biasanya susah bayar hutang, sehingga kita tarik lagi nggak jadi. Pokoknya alasan apa saja kita boleh ngambil barang yang sudah kita hutangkan kalau uangnya, barangnya masih ada, baik adanya itu dari awal memang nggak pernah hilang, atau adanya walaupun sebelumnya pernah hilang. Nah, jadi nggak ada bahasa apa itu bahasa Minang? Kalau kita kasih minta lagi, ancamannya apa? Tajulu didapah. Nah, bi khilafi ma law ta'allaqa bihi haqqun lazimun. Dengan sebalik, jikalau dengan sebalik sesuatu, jikalau berhubungan dengannya sesuatu yang dihutang oleh hak lazim, ada oleh hak lazim. Jadi lazim itu artinya satu hak yang tidak boleh digagalkan, itu namanya hak lazim. Contoh, rohnin gadai. Ternyata sesuatu yang dihutang tadi sudah digadaikan oleh si penghutang. Sesuatu yang dihutang tadi sudah digadaikan oleh si penghutang. Ihsan, apa kira-kira yang dihutang? Apa kira-kira Abu Bakar yang dihutang? Emas. Nah, dia hutang emas. Dia hutang uang nggak bisa digadaikan. Nah, kalau hutang uang, lalu uang digadaikan untuk hutang uang lagi, bodoh namanya. Saya hutang uang antum 2 juta, jaminannya apa? Ini uang saya 2 juta. Jadi uang yang kemarin dihutang sudah saya gadaikan. Nggak mungkin lah. Dalam praktek nggak mungkin hutang uang gadai uang. Yang dihutang misalnya emas, misalnya padi, misalnya beras. Tentu dalam waktu yang barang itu masih bisa bertahan. Beras ya 15 hari bertahan. Dia hutang cuma seminggu, gadaikan berasnya, nggak ada masalah. Tapi kalau hutang yang setahun gadaikan beras, nggak boleh, karena beras itu akan rusak dalam jangka setahun. Kemudian akad kitabah. Nah, Safirullah, apa kira-kira yang dihutang sehingga dia akad kitabah dengan barang yang dihutang itu? Dia hutang apa? Kembalikan barang yang kamu hutang dari saya, kata orang yang hutangin.
Kata orang berhutang, nggak bisa lagi, saya sudah akad kitabah dengan barang itu. Apakah barang itu? Ismail? Budak. Nah, budak yang dihutang. Boleh hutang budak? Nah? Boleh hutang budak? Boleh. Saya nggak boleh? Boleh. Kalau dia akad kitabah dengan selain budak, apalagi? Hutang apa? Pasti budak. Kalau bahasanya akad kitabah, pasti urusannya sama budak. Nggak ada bab kitabah dengan selain budak. Berarti sudah terkait dengan akad lazim. Gadai tidak boleh digagalkan kecuali setelah tiba waktu pembayaran hutang. Kitabah tidak bisa digagalkan kecuali kalau penggagalan itu muncul dari pihak budak. Nah, dalam hal ini kita diperkenalkan ada 3 jenis akad. Ada 3 jenis akad. 1, lazim dari kedua belah pihak. Akad lazim dari kedua belah pihak. Satu pihak tidak boleh menggagalkan dan pihak yang sebaliknya juga tidak bisa menggagalkan. Itu contohnya akad gadai. Sirohin tidak bisa menggagalkan, murtahin tidak bisa menggagalkan. Contohnya akad sewa menyewa, mustajir tidak bisa menggagalkan, si mujir juga tidak bisa menggagalkan. Ini namanya lazim dari kedua belah pihak. Ada juga akad lazim dari satu pihak, jaiz dari satu pihak. Satu pihak boleh menggagalkan, satu pihak nggak punya hak menggagalkan, yaitu akad kitabah. Dari pihak majikan hukumnya lazim, beri dia kesempatan sesuai dengan waktu yang diberikan. Dari pihak budak hukumnya jaiz, dia boleh gagalkan kapan saja. Yang ketiga namanya akad jaiz dari kedua belah pihak. Siapapun boleh menggagalkan akad tersebut. Contohnya yang sedang kita bahas di sini, utang piutang. Apa buktinya tadi? Dia boleh minta kembali. Sini, nggak jadi saya utangin. Padahal dah janji ngutangin 2 tahun. Baru 2 menit dia minta lagi, boleh. Kita dah janji berhutang 2 tahun, tapi 2 hari kita kasih lagi. Assalamualaikum, ini uang kemarin, nggak jadi saya utang. Janji kamu 2 tahun, nggak jadi saya utang. Saya dah kebaca kitab tasawuf. Nah, jadi saya nggak jadi berhutang. Bisa saja. Apakah wajib sampai 2 tahun harus kembalikan dulu? Tidak, itu namanya jaiz dari kedua belah pihak. Nah, kalau barang yang kita hutang, walaupun itu masuk dalam akad jaiz, boleh digagalkan kapan saja, baik dari pihak orang berhutang atau pihak orang yang menghutangkan. Namun apabila barang itu sudah terkait dengan akad lazim, barang yang dihutang itu sudah terperangkap dalam akad lazim, yaitu gadai dan kitabah, fala yarji'u fihi, maka tidak boleh meminta kembali orang yang menghutangkan fihi padanya barang, hina idin ketika itu apa? Ketika sudah terkait dengan akad lazim. Naam, iya, betul. Lau ajarahu roja'a fihi, jikalau menyewakan ia seseorang akannya barang, niscaya dia boleh rujuk padanya barang tersebut.
Kenapa ada bahasa na'am lau ajarahu raja'a fihi? Kenapa musannaf mengangkat kasus ini? Iya, betul. Namun, kalau dia menyewakan akannya barang, niscaya bisa rujuk ia orang menghutangkan padanya barang. Kenapa contoh ini yang diangkat? Sewa-nyewa tadi kan. Akad lazim juga gitu. Nah, jadi walaupun sudah terkait dan akad lazim tidak boleh diambil kembali, namun kalau akad lazimnya sewa menyewa, dia boleh rujuk padanya barang. Itu mana pengecualian. Nah, artinya nggak semua akad lazim orang yang menghutangkan nggak bisa ngambil barangnya. Tapi ada satu akad lazim, yaitu sewa menyewa. Kalau orang berhutang sudah menyewakan barang yang dihutang itu, maka si pemilik barang masih boleh rujuk. Apa kira-kira Abu Bakar yang dihutang sehingga bisa disewakan? Hah? Motor. Nah, dia hutang motor. Jangan kepikir hutang motor itu dia beli kredit. Jadi hutang motor itu bukan beli kredit motor. Hutang motor, motor kamu saya hutang dulu, nanti saya kembalikan gantinya motor yang sama. Titik. Oke. Kalau si orang berhutang, nah, nggak ada urusan ke belakang. Ini istinaf. Habis kasus itu, kita kembali masuk kasus baru. Sudah dimulai dengan huruf istinaf. Istinaf artinya alinea baru. Wa yajibu 'alal muqtaridi raddul misli fil misliyi. Ketika tiba waktu pembayaran, maka wajib terhadap orang berhutang. Maka wajib terhadap orang berhutang mengembalikan mithil pada barang misli. Dan dianya barang misli adalah nakad, mata uang, wal hubub, dan biji-bijian. Ihsan, apa itu barang misli? Belum lewat 1 tahun. Sebulan pun belum lewat. Barang yang ditetapkan harganya berdasarkan timbangan dan takaran. Nah, al-ilmu fis sudur laysa fis sutur. Nah, ilmu letak di dada, jangan di kertas. Kalau di kertas hilang kertasnya, hilang ilmunya. Jadi barang yang ditetapkan harga berdasarkan timbangan atau takaran. Contohnya mata uang. Disebut mata uang dulu karena itu emas dan perak, dia ditimbang. Dan sekarang mata uang sekarang disamakan hukum dengan mata uang emas dan perak. Kenapa disamakan hukum? Karena aturan internasional percetakan uang sebuah negara harus berdasarkan simpanan emas negara tersebut. Siapa yang buat aturan? Internasional. Dan yang tidak taat aturan itu adalah Amerika Serikat. Nah, dia cetak dolar nggak pakai stok emas dan perak. Nah, dia buat aturan sendiri, dia melanggar aturan sendiri. Kenapa? Dialah yang berkuasa. Ya urusan saya menguasai dunia. Nah, hukum di tangan kami. Nah, dibaliknya otaknya itu Yahudi. Siapa Yahudi? Amerika kecil. Nah, siapa Amerika? Yahudi besar.
Jadi karena berdasarkan hukum itulah, karena susah urusannya membawa emas dan perak, maka dibuatlah uang kertas. Nah, dibuatlah uang kertas berdasarkan simpanan emas. Nah, maka cara logika pikir anak-anak saja, gampang kok bayar utang dunia. Berapa utang dunia? 10 triliunan. Gampang kan? Cetak uang 10 triliunan. Masih cetak, mau modal kertas saja. Nah, kirim ke mana kita berutang? Nih, 10 triliun. Nih, 100 triliunan. Ini 1.000.000 triliunan. Cetak saja, selesai. Bisa begitu? Nggak bisa. Dia pakai kadar simpanan emasnya. Maka kalau berlaku karena itu berdasarkan simpanan emas, maka berlakukah pada uang kertas itu hukum emas dan perak? Ribanya dijual sesama mata uang, kemudian zakat emas perak, kemudian hutang piutang dikembalikan dengan jumlah yang sama. Nah, walau naqdan abtalahu sultan, walaupun ada ia itu mata uang yang telah membatalkan akannya oleh penguasa. Nah, walaupun itu mata uang yang membatalkan akannya oleh penguasa, ini tidak bisa kita alihkan maknanya ke mata uang kertas. Nah, ini harus kepada mata uang emas perak yang sudah tidak lagi dipakai oleh pemerintah pada saat itu. Nah, kalau mata uang kertas itu nggak berlaku kalau sudah dibatalkan oleh pemerintah. Uang 5.500 rupiah yang di situ ada gambar orang hutan. Tuan punya? Pernah belanja? Nggak pernah. Nah, nggak pernah. Pernah. Kenapa nggak pernah? Nah, kalau uang kertas itu hari ini, dulu di zaman uang itu berlaku, kita berutang sama kawan 500 rupiah pakai uang itu. Nah, hari ini apakah dikembalikan pakai uang itu lagi? Tidak. Walaupun sudah dibatalkan oleh pemerintah di sini, maka pemahamannya di sini hanya berlaku kepada mata uang yang zatnya itu ada nilai, yaitu dirham dan dinar atau fulus. Fulus sekalipun yaitu mata uang yang materialnya dari perunggu, perunggu atau kuningan. Li'annahu aqrabu ila haqqih, karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada haknya. Itu lebih dekat kepada haknya. Kemudian atau kepada raddul misli. Ulang amilnya mana? Wa yajibu 'alal muqtaridi raddul misli suratan fil mutakawwim. Dan wajib terhadap orang berhutang mengembalikan misil di segi bentuk. Mengembalikan misil di segi bentuk pada barang mutakawwim. Apa mutakawwim, Ismail? Ma huwal mutakawwim? Aksul misli, kebalikan barang misli. Barang yang harganya tidak berdasarkan takaran dan timbangan. Jadi kalau yang dihutang itu adalah barang mutakawim, apa yang dikembalikan?
Apakah harga? Tidak, misil surah. Tadi yang dihutang budak misalnya, maka kembalikan budak yang mirip dengan budak yang dihutang segi bentuknya. Pertama, harus sama di segi jenis kelamin. Yang kedua di segi usia. Yang ketiga di segi warna kulit. Yang keempat di segi kebangsaan. Yang kelima di segi bentuk rupa. Yang keenam di segi skill dan keahlian. Kemarin itu dicatat kriteria budaknya. Budak yang dihutang pertama jenisnya wanita, usia 25 tahun, negara asal Prancis, kemudian warna kulit coklat, ada orang Prancis coklat, keturunan Indonesia, kemudian skillnya pandai menjahit dan memasak. Nanti kembalikanlah budak yang mirip dengan itu. Nih, saya mau bayar hutang budak saya. Cek dulu apa hutang kamu, budak. Oke. Usia 25, akte kelahiran ada? Cek, pas 25, lebih dikit nggak masalah. Kemudian warga negara, ini bukan Prancis, Prancos, beda dikit nggak masalah. Kemudian skillnya ada kurang lebih, yang penting hampir bentuk sama, surah. Dan dia adalah hewan, hutang hewan. Kemarin hutangnya kambing. Maka jenis kambingnya apa? Kambing Etawa, kambing Jagorangu, Jawarangu. Ada lagi nama Jawarangu. Kemudian kambing PT apa bilangnya? PT, PA, PE. Kambing PE. Kemudian ada lagi macam-macam namanya. Itu singkatan dari bapak sama maknya. Kalau sekiranya bapaknya si Etawa dan kambing kacang, lahir anak namanya Jawa Ragu. Jawa, tapi kami ragu karena badannya besar. Mungkin begitulah dia kasih nama. Maka dicatatlah biodata atas spesifik kambing tersebut, kemudian dibayar dengan yang sama di segi bentuknya. Begitu juga pakaian, hutang baju. Hutang gamis antumlah. Kaget dia, hutang gamis, minjam hutang. Kalau saya bayar. Catat baju apa? Baju apa, ukurannya apa, sudah pakai bersekian lama, kemudian kondisinya setengah 50% baik atau 50% jelek, atau baru 75% bagusnya, 25% baru secondnya. Catat semuanya. Begitu juga jawahir, permata. Permata itu nggak ada misli dia. Ada yang besar dan yang kecil. Wala yajibu qabulur radi'i anil jayyidi. Setelah dikembalikan oleh orang yang berhutang, dia sudah berusaha mencari yang mirip, ternyata jelek dari yang kita berikan. Memang cocok dengan data-data yang kemarin, tapi kambing kamu ini agak kurus dikit. Kambing kamu ini agak banyak tulangnya pada dagingnya. Wa yajibu wa la yajibu qabulur radi'i anil jayyid. Tidak wajib menerima barang jelek sebagai ganti barang bagus. Tidak wajib menerima barang jelek dari barang bagus. Titik. Bukan asal sama. Sudah kamu terima itu. Coba bacakan kriteria yang saya hutang, dibacakan. Coba kamu lihat di sini ada lengkap semua, lengkap. Tapi kambing kamu tuh jelek. Baju kamu tuh kriteria sama tapi lebih jelek.
maka pada saat itu si penghutang tidak wajib menerimanya, nggak boleh dipaksakan. Wala atau kepada qabulur radi ulang amil wala yajibu, tidak wajib juga menerima misli pada selain tempat menghutangkan. Tidak wajib menerima misli barang yang serupa pada selain tempat menghutangkan. In kana lahu wardun sahih, jika ada baginya orang yang menghutangkan itu tujuan yang benar. Titik. Misalnya dia berhutang di sini, di dalam bangunan ini, kemudian dibayar oleh kawannya di halaman pondok, lalu dikatakan saya nggak mau terima, kita terima di dalam. Nah, kita kan kemarin hutangnya di dalam, jadi serahkan di dalam, jangan di halaman. Bolehkah dia menolak? Boleh dia menolak? Boleh dia menolak? Hah? Boleh dia menolak untuk tidak menerima? Boleh atau nggak boleh? Kenapa boleh? Kenapa enggak? Tergantung. Nah, tergantung ada tujuan yang tepat atau enggak. Tanya dulu, kenapa kamu enggak mau diserahkan di luar? Takut dirampok. Takut orang tahu saya banyak uang nanti kawan-kawan jadi hutang semua sama saya. Nah, itu salah satunya. Kalau itu tujuannya oke, nggak ada masalah. Tapi hutangnya cuma Rp5.000. Katanya di mana berhutang situ serahkan. Ini hilang harga diri saya kalau diserahkan di sini. Nah, itu nggak ada tujuan, berarti nggak boleh. Nah, itu tujuannya nggak benar. Contohnya, mana tujuan lagi yang benar? Ka'angkana linaklihi mu'natun, seperti bahwa ada untuk memindahkannya barang itu biaya. Jadi mu'natun itu isim mu'akhar dari kana. Seperti bahwa ada untuk memindahkannya barang itu biaya, dan tidak mau menanggung akannya biaya oleh orang yang berhutang. Beras 30 kilo. Nah, seseorang berhutang beras. Misalnya Abu Bakar hutang beras sama Toke Ihsan. Dia jualan beras di pondok. Dia tahu pondok butuh beras setiap hari, dia jualan ke kedai beras di sini. Abu Bakar hutang 30 kilo. Janji bayar Kamis malam. Nah, Kamis malam. Pas malam markas, jumpa dia di markas. Abu Bakar bayar beras 30 kilo itu di markas. Boleh Islam menolak? Boleh. Kenapa? Karena perlu biaya membawanya dari Berok ke sini. Dan Abu Bakar nggak mau nanggung biaya itu. Nah, maka Ihsan katakan, saya terima di pondok saja. Sinilah berasnya ada di sini, saya mau terima di pondok saja. Kenapa nggak mau di sini? Siapa yang bawa ke atas? Ya kalau sudah diserahkan kan nggak punya saya lagi. Ya terserahlah mau dibawa atau mau disedekahin sama orang kurut. Nah, itu salah satu contoh. Berarti boleh ditolak kalau sekiranya diserahkan di satu tempat, dari tempat penyerahan ke tempat hutang itu perlu biaya
dan orang berhutang nggak mau nanggung biayanya. Tapi kalau diserahkan di markas, kemudian dia sewa Gojek untuk mengantarkannya, bukan Gojek tapi Gosen, nah, dan abu yang bayar, itu nggak ada masalah. Au kanal maudi'u makhufan, atau adalah tempat penyerahan itu dikhawatirkan. Adalah tempat penyerahan itu dikhawatirkan. Memang barang itu nggak perlu biaya, hanya uang. Uang kan nggak perlu biaya. Dia mau bayar hutang uang, tapi dibayar di mana? Dibayar waktu transit di Lahat. Nah, di Lahat mana? Nah, di situ dia mau bayar. Padahal di depan tuh udah nampak orang pakai pisau, ada pakai besi, ada pakai rantai. Dia sedang naik bis mau ke Jawa. Uang ada di kantong dia. Bilang sama kawannya, saya bayar hutang sekarang ya. Apa tujuan kamu bayar hutang sekarang? Hah? Apa pas dirampok nanti kamu nggak punya uang? Jadi yang kerampok uang saya semuanya. Kata dia, walaupun sudah tiba waktu pembayarannya, walaupun uang itu nggak perlu biaya, dibayar mana saja juga boleh, tapi kalau bayar di sini kita nggak mau terima. Kenapa? Nanti dirampok semua. Kalau kita dirampok semua, uang saya habis. Kamu bebas dari hutang. Akhirnya dia tolak. Nah, ketika sekiranya dirampok, yang hilang uang siapa? Uang dia hilang. Tapi kalau dia bayar hutang, hutangnya lunas, uangnya nggak dirampok, kita dirampok, semua uang habis. Termasuk hutang-hutang itu juga habis dirampok. Itu maknanya maudi'nya makhuf. Kalau tempatnya itu dikhawatirkan terancam bahaya, maka pada saat itu nggak boleh dibayar di situ. Si penghutang boleh menolak alasan tersebut. Itu namanya ghardun sahih. Wala yalzamul muqtaridad daf'u fi ghairi mahalil ikradi. Sebaliknya juga tidak wajib terhadap orang berhutang. Tidak wajib terhadap orang berhutang oleh menyerahkan hutang pada tempat, pada selain tempat terjadinya hutang piutang. Pada selain tempat terjadinya hutang piutang, illa kecuali idza lam yakun li hamlihi mu'natun, apabila tidak ada untuk membawanya barang itu biaya. Membawanya barang itu biaya. Orang yang menghutangi kita itu, contohnya mudah saja. Contoh lebih mudah dipahami. Tadi yang hutang beras siapa? Abu sama Ihsan. Diserahkan di berok nggak boleh. Sekarang Ihsan punya kedai di Pasar Raya. Itu cabang yang ke-6-nya. Dia memang cinta dunia. Dia punya kedai beras yang ke-6 di Pasar Raya. Nah, Abu Bakar di Pasar Raya dengan berasnya 30 kilo tadi. Dia beli dia di Pasar Raya untuk apa? Bayar hutang ke Ihsan di Indarung. Jumpa di Pasar Raya. Abu mau bayar hutang beras sekarang? Mau, udah waktunya memang. Tapi saya mau bayar di pondok. Bayar sini sajalah. Enggak, saya mau bayar di pondok. Ihsan maksa mau bayar di situ. Kenapa? Karena beras itu mau dijual dan kedainya ada di pasar. Jadi hemat-hemat energi, ya, pikir ekonomi. Dia nggak perlu lagi ambil beras ke Indarung, bawa ke Pasar Raya, tenaganya, biayanya. Sekarang udah di situ, tinggal angkat nyampe di kedainya.
Nah, Ihsan nuntut, Abu nggak mau, boleh nggak menolak? Boleh menolak? Boleh. Kalau memang ada pembiayaan ke situ, tapi kalau nggak ada pembiayaan nggak boleh. Atau lahu mu'nah, baginya tempat ada biaya, tapi mau memikul akannya oleh orang yang menghutangkan. Kata Ihsan, saya tahu alasan kamu nggak mau itu. Pasti iri kan? Iri saya nggak kena biaya transportasi. Nih, saya kasih biayanya. Serahkan beras itu di sini, saya kasih ongkos beras ke sini. Nah, naik angkot paling 6.000, tambah menggendongnya ke simpang 3 itu 4.000. Serahkan beras itu di sini, ini saya kasih uang 10.000 rupiah sebagai biaya bawanya ke sini. Pada saat itu Abu wajib serahkan. Kenapa? Orang berutang mau menanggung biayanya. Lakin lahu mutalabatun fi ghairi mahalil iqrar bikimah bimahalil iqrar waqtal mutalabah fi mali naqli mu'nah. Akan tetapi boleh baginya orang yang menghutangkan boleh baginya orang yang menghutangkan meminta mutalabatun atau mutalabuhu. Mutalabatun boleh baginya orang yang menghutangkan menuntut. Artinya menuntut barang diserahkan pada selain tempat hutang piutang, tapi dituntutnya dengan kimah, bukan dengan barang, tapi dengan nilai. Nilai barang. Nilai yang mana? Nilai di tempat menghutangi, bukan nilai di tempat dituntut, tapi nilai barang di tempat menghutangkan atau tempat berhutang. Waqtal mutalabah, nilai kapan? Nilai waktu dituntut pada barang-barang linaqlihi mu'natun walam yatahammal hal mukrid, bagi pada barang yang untuk memindahkannya barang perlu biaya dan tidak mau memikul akannya biaya oleh orang yang menghutangkan. Nah, orang itu Solo, tinggalnya di Solo. Nah, si A sama si B, kedua-duanya penduduk Solo. Si A telah berhutang kepada si B sebanyak berhutang sama berapa hutangnya? Berapa hutangnya? Nah, si A dan si B orang Solo. Si A berhutang sama si B 30 kilo beras Solo. Si A dan si B jumpa di pasar raya. Nah, waktu pembayaran sudah tiba. Si B minta sama si A hutangnya, bayar di sini hutang berasmu. Bayar di sini hutang berasmu 30 kilo beras Solo. Untuk membawa dari Solo ke pasar raya itu perlu biaya yang cukup banyak. Maka kalau si A mau menanggung biayanya, si B wajib serahkan beras itu di pasar raya. Tapi kalau si A tidak mau menanggung biayanya, si B boleh dituntut oleh si A menyerahkan harga pasaran beras Solo. Nah, harga pasaran di mana? Harga pasaran di mana? Harga pasaran di Solo, bukan harga pasaran pasar raya. Bi mahalil iqrar, harga pasaran di pasar
harga pasaran tempat berhutang, yaitu di Solo. Harga kapan? Harga kapan? Harga hari ini, di mana dia dituntut untuk menyerahkannya. Maka diteleponlah kawannya di Solo. Assalamualaikum Bujang, berapa harga bare di kampung sekarang? Sekilo. Beras apa? Beras Solo. Benaran beras Solo. Sini Solo semua beras. Nggak ada beras nggak Solo. Di Solo ini sawahnya semua hasilnya beras Solo. Solo yang mana maksudnya? Yang sokan itu. Oh, kalau itu di Solo sekilo hanya Rp10.000. Nah, Rp10.000, maka boleh dibayar, diminta uang Rp300.000 oleh si A kepada si B di pasar raya. Nah, jangan diminta harga pasar raya. Harga pasar raya 16.000 misalnya sekilo, atau 15.000, kamu bayar 450.000 sekarang, nggak boleh. Nah, harganya harga hari itu, bukan harga kemarin. Harga hari itu. Ternyata hutangnya 2 tahun yang lalu. Beras Solo itu harganya 6.000 sekilo. Diminta pada harga hari berhutang. Kali 3, 180.000. Tidak, tapi harga beras pada hari itu, hari diminta. Lihat catatannya yang penting di situ. Qimati bimahalil iqrar. Harganya adalah harga tempat berhutang, bukan harga tempat penagihan. Walaupun di tempat penagihan itu harga lebih tinggi atau lebih rendah sekalipun, standar harga tetap harga di tempat iqrar. Kemudian harga yang dipakai adalah harga waktu diminta, bukan harga waktu berhutang. Kenapa boleh minta nilai? Li jawazil i'tiyad'an. Karena boleh minta ganti darinya. Maka boleh minta ganti darinya. Apa? Sesuatu yang dihutangkan. Boleh minta ganti sesuatu yang dihutangkan. Kawan hutang uang ke kita, kita minta ganti dengan yang lain boleh. Kamu nggak sanggup bayar hutang kamu? Sanggup? Ya, saya nggak mau menerima uang. Saya maunya baju kamu saja pembayarnya. Kitab kamu, sepeda kamu, mobil kamu, nggak ada masalah. Jadi boleh i'tiyad'an, minta ganti dari barang yang dihutangkan. Titik. Wajaza li muqrid naf'un yasilu lahu min muqtarid. Boleh bagi orang yang menghutangkan naf'un, mengambil manfaat, yasilu lahu, yang sampai ia manfaat baginya orang yang menghutangkan, min muqtarid, dari orang yang menghutangkan. Jadi orang yang menghutangkan boleh ngambil manfaat yang dia dapat dari orang yang menghutangi. Muqtarid. Muqtarid orang yang berhutang. Contohnya raddiz zaid, mengembalikan yang lebih. Qadran, apanya yang lebih? Kadarnya. Hutangnya 20 juta, dia kembalikan 25 juta rupiah. Berarti 5 juta lebih daripada kadar hutang. Bolehkah kita ambil? Pakai itu riba? Boleh. Itu bukan riba. Atau lebih sifatnya. Dia hutang beras dolok, dikembalikan pakai beras solok. Nah, juga boleh. Itu bukan
riba. Begitu juga al-ajwad fir radi, mengembalikan yang bagus pada barang yang jelek. Bolehnya kapan? Bila syartin fil aqdi, tanpa ada syarat dalam akad. Kalau disyaratkan dalam akad, jadilah dia riba. Tapi kalau nggak ada disinggung dalam akad, bahkan tidak terlintas di benak mereka, tapi secara otomatis muncul daripada keinginan orang yang berhutang, orang yang menghutangkan tidak ada niat sama sekali, maka hal seperti itu sewajarnya halal. Kenapa sewajarnya halal? Bahkan disunahkan. Bahkan disunahkan hal itu bagi orang yang berhutang. Karena sabda baginda Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus di antara kalian qada'a, nisbah bayar hutang. Qada'an tamyiz kepada ahsanu, yang paling terbaik di antara kalian nisbah bayar hutang. Wala yukrahu lil muqridi akhzuhu, tidak dimakruhkan bagi orang yang menghutangkan, tidak dimakruhkan bagi orang yang menghutangkan mengambilnya lebih. Sama halnya menerima hadiahnya, sama halnya menerima hadiahnya orang yang berhutang, walaupun pada ribawi. Nah, walaupun pada barang ribawi. Safirullah, sebutkan 6 asnaf ribawi. Emas, perak, emas, emas, perak, gandum, syair, tamar, garam. Satu lagi? Dah. 6. Itu asnaf ribawi. Sebutkan Ismail ilat ribawi. Emas, perak dan makanan. Emas, perak itu asnaf ribawi. Ilahnya apa? Barang tambang. Berarti besi ada ribawi. Besi, tembaga, timah, batu bara, minyak bumi, solar, bensin, itu ada ribawi. Barang tambang. Naqad, naam, mata uang. Jadi walaupun yang dihutang itu beras, dibayar pakai beras, hutang beras 10 kilo dikembalikan 15 kilo, boleh, gak ada masalah. Itu kan jual beli, itulah hutang piutang. Bayarnya sebenarnya 10 sama 10, 5 itu tambahan sebagai hadiah. Itu hukumnya tetap boleh walaupun pada pada unsur ribawi. Wal aujah annal muqrida yamliku zaida min ghairi lafzin li'annahu waqa'a taba'an. Pendapat yang kuat, sesungguhnya orang yang menghutangkan itu memiliki ia akan tambahan tersebut, akan yang dilebihkan tersebut dari tanpa lafaz. Karena sesungguhnya tambahan itu terjadi karena mengikut. Nah, jadi ketika seseorang berhutang datang ke tempat kita, dia bayar hutangnya, misalnya hutang beras, dia katakan, nih hutang beras saya kemarin nih 10 kilo. Nah, kemarin kan saya hutang 10 kilo, ini bayarannya. Kita lihat-lihat kok agak banyak berasnya ya. Dia nggak ngomong apa-apa. Ini sudah saya lebihkan, nggak ngomong begitu dia. Ini bayar hutang saya beras kemarin. Pas kita timbang ternyata 13 kilo. Berarti lebih 3 kilo. Nah, yang 3 kilo ini
kita terima dari orang yang berhutang, itu dia nggak ngomong apa-apa. Dia diam-diam saja. Apakah kita berhak menerima 3 kilo itu tanpa ada ucapan sepatah pun daripada orang berhutang? Berhak atau enggak? Pendapat yang kuat? Annal muqrido yamliku zaid min ghairi lafzin. Orang yang menghutangkan tersebut, dia berhak memiliki yang lebih tanpa ada lafaz dari orang yang berhutang. Kenapa bisa begitu? Karena lebih itu ngikut dengan hak dia. Kan hak dia 10, dia lebihkan 3. Nah, dan juga alasannya bahwa yusbihul hadiah, itu yang lebih mirip dengan hadiah. Hadiah nggak perlu ngomong, nggak perlu pakai ngomong-ngomong hadiah. Kita sedangkan beralih, lalu orang letakkan kado di tempat kita menyusun kado, dia nggak ngomong apa-apa, dia letak saja. Nah, nggak ada dia ngomong. Apakah orang letak kado itu ngomong? Jarang yang ngomong. Apa hadiah kita miliki kalau orangnya nggak ngomong? Nah, sudah menjadi hak milik kita. Nah, sudah menjadi hak milik kita. Dia masukkan di dalam kotak infak, di celengan di lumbung piti nagari, lumbung padi. Nah, masukkan di situ amplop. Ada amplop berisi, ada enggak berisi. Kemudian kado dia taruh, nggak ada sepatah pun yang ngomong. Itu semuanya adalah hadiah. Hadiah tidak perlu pakai akad. Kenapa? Karena secara zahir dia sudah bungkus dari rumahnya. Kemudian dia datang ke tempat kita, lalu ditaruh. Ya, milik siapa lagi kalau milik kita, kalau bukan untuk kita? Oh, ternyata ada juga memang sekali-sekala kejadian dia salah tempat beralih. Nah, datang di situ, kenapa nggak ada yang kenal sama saya? Kemarin saya datang ke duri kamu, kenapa nggak kamu yang duduk bersanding situ? Kamu minta ganti sama orang lain ya? Enggak, saya bersanding. Coba kirimkan fotonya. Oh, ini tetangga saya yang beralih, saya sebelahnya. Saya nggak pakai organ sebelahnya, diam-diam aja kami. Nah, itu ada kemungkinan salah alamat. Nah, ada juga mungkin karena faktor dia bayar hutangnya 15 kilo. Anggapannya dia berhutang 15, bukan 10. Lama dia pikir-pikir, dia telepon lagi. Kebanyakan saya kayak membayarkan kemarin yang beras itu. Ya, 15 kilo kamu bayar. Hutang kamu 10. Jadi kamu lebihkan 5 kilo sebagai hadiah. Kata dia, bukan, itu saya salah hitung. Nah, kalau jelas itu saya hitung, kita kembalikan. Nah, teman, secara hukum, walaupun ada kemungkinan seperti itu, secara hukum kalau dia nggak ngomong sekalipun, kita sudah berhak memanfaatkannya. Wa annal muqtaridah idza dafa aksar mimma alaih wa da'ana innama dafa zakanna alladhi alaih hulifa warja'a fihi. Ini kasus tadi. Dan sesungguhnya orang yang menghutangkan, sesungguhnya orang yang berhutang, sesungguhnya orang yang berhutang apabila dia menyerahkan aksaro, lebih banyak, mimma alaih, dari sesuatu yang ada ia kewajibannya, mimma kana alaih, takdirkan kana di situ, dari sesuatu yang ada ia sesuatu itu kewajibannya, diserahkan lebih banyak pada kewajibannya, wadda'a, dan dia menuduhkan annahu innama dafa'a dzalik, sesungguhnya orang berhutang hanya saja dia menyerahkan sedemikian, dhannan, karena mengira, annahul ladzi alaih, sesungguhnya demikian, itulah sesuatu yang menjadi kewajibannya. Nah, saya bayar kemarin itu 15 kilo
bukan karena mau berbuat baik sedekah 5 kilo. Nah, sebetulnya saya belum wajib bersedekah. Bukan nggak mau bersedekah, bukan nggak tahu hadisnya, tapi saya belum wajib bersedekah. Nah, saya bayar 15 kilo, anggapan saya memang hutang saya 15. Kalau nyatanya 10, tentu saya nggak akan bayar 15. Dia lapor juga ke hakim, misalnya sengketa beras 5 kilo lebih. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau antum jadi hakimnya, bagaimana penyelesaiannya? Hulifah. Dia disuruh bersumpah. Coba sumpah. Kamu ngasih bukan karena niat ngasih. Wallahi demi Allah saya bersumpah, saya bayar 15 kilo karena menganggap 15 kilo kewajiban saya, bukan karena saya orang dermawan. Kalau saya tidak sesuai yang saya katakan, saya bersedia dikutuk oleh Allah. Nah gitu. Warja fihi, maka dia boleh minta kembali padanya barang yang lebih. Itu penyelesaiannya nanti. Kalau terjadi dakwahan, tapi kalau nggak terjadi dakwahan, dia diam-diam saja. Orang yang menghutangkan boleh menerimanya, tapi secara ihtiyat, secara tasawufnya, secara takwanya kita tanya kembali. Apalagi komunikasi hari ini mudah, tekan tombol nomornya. Assalamualaikum, itu beras saya timbang 15 kilo, kamu niat ngasih saya atau salah hitung? Nah, kata dia, itu salah hitung sebetulnya, tapi ambil aja nggak apa-apa. Bisa saja begitu. Nah, jadi hukum ini hukum fikih. Hukum tasawufnya tanya lagi. Amal qardu bisarti jarri naf'in li muqridin fafasidun. Adapun hutang dengan syarat mengalirkan manfaat bagi orang yang menghutangkan, fafasidun, maka dianya hutang hukumnya fasid. Itu fahuwa, takdir huwa di situ. Li khabarin, karena ada hadis yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Kata mereka hadisnya kan dhaif. Wa jubiro dha'fuhu, dan tertutup kedhaifannya hadis. Maji'u maknahu an jam'in minas sahabah, datang maknanya hadis dari sekelompok dari sahabat. Jadi datang maknanya hadis dari sekelompok dari sahabat. Jadi ada beberapa sahabat meriwayatkan secara athar atau hadis mauquf, perkataan sahabat yang membantah atau yang memberikan penjelasan semakna dengan hadis tadi. Hutang itu tidak boleh membawa manfaat kepada orang yang menghutangkan. Wa minhu, diantaranya, diantara contoh hutang yang bisa membawa manfaat kepada orang yang menghutangkan, al-qardu liman yastajiru milkahu, hutang atau menghutangkan bagi seseorang yang akan menyewa ia akan miliknya seseorang. Ay masalah bi aksara min qimatihi, dengan yang lebih tinggi, nilai sewa yang lebih tinggi dari harga pasarannya sewa, li ajlil qardi, karena hutang. Nah, saya mau hutangkan kamu uang untuk modal usaha, tapi dengan beberapa ketentuan.
usaha yang kamu buat itu harus nyewa kedai saya. Nah, harus nyewa toko saya. Kemudian harga sewanya lebih tinggi. Nah, saya kan nggak mau riba sebetulnya. Kalau orang lain mungkin ngasih utang modal pakai riba. Ini saya utangkan kamu 200 juta rupiah selama 2 tahun, tapi bayarnya 230 juta. Saya bisa berbuat begitu, tapi saya tetap masih gini, utang 200 juta, bayar 200 juta. Tapi syaratnya, kamu buka usaha sewa kedai saya. Kemudian harga sewanya naik dikit lah daripada sewa kedai sebelah. Itu juga termasuk riba. In waqa'a dzalika syartan, jika terjadi hal itu sebagai syarat. Jika terjadi hal itu sebagai syarat. Tapi kalau tidak terjadi sebagai syarat, nggak apa-apa. Nah, saya hutangkan kamu uang 200 juta rupiah untuk modal perdagangan. Kalau mau kedai sewa, kedai saya sewa. Kalau kedai yang lain juga boleh. Kalau mau sewa kedai saya dengan harga standar boleh. Kalau dinaikkan karena simpatisan boleh. Apapun terserah kamu, nggak ada urusan sebetulnya. Tapi timbul niat baik daripada orang yang berhutang, pengen membantu juga. Daripada hasil sewa kita ini kepada orang lain, mendingan kepada orang yang sudah ngutangin kita, sebagai menunaikan hadis Nabi yang berbunyi, inna khiyarakum ahsanuhum qada'a. Nah, kalau itu tujuannya nggak ada masalah, tapi tidak disebutkan sebagai syarat. Saya hutangkan dengan syarat, itu yang nggak boleh. Kalau seperti itu, izhuwa hina idzin haramun ijma', karena dianya praktek seperti itu haram menurut ijma' ulama. Wa illa jika tidak pakai syarat, hanya terjadi secara perjanjian, maka dimakruhkan menurut kita. Nah, terjadi perjanjiannya sebelum akad, mau saya ngutangin kamu modal 200 juta, tapi uang itu, usaha kamu itu salah satunya di kedai saya. Nah, sewa kedai saya, tempat saya. Ya, terjadi pembicaraan itu seminggu, 3 hari, 4 hari yang lalu. Lepas itu terjadi transaksi utang piutang. 4 hari setelah itu terjadi transaksi utang piutang, tanpa menyinggung pembicaraan 4 hari yang lalu. Tapi orang yang berhutang terbesit di benaknya perkataan kemarin, akhirnya dia realisasikan. Itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Nah, kenapa? Ada janji, ada pembicaraan sebelumnya, dan haram menurut kebanyakan dari ulama, mengatakan akannya pendapat oleh Imam Subuki. Yang nggak haram bagaimana? Yang nggak haram dia berhutang 200 juta, selesai hutang piutangnya. Lepas itu baru dia bertanya, mana bagusnya saya sewa kedai ya? Saya mau jualan sepatu, mau buka klinik gigi, mau buka klinik bersalin, di mana bagusnya? Kita katakan kalau mau kedai saya ada pinggir jalan. Nah, setelah pembicaraan itu yang hukumnya tidak haram. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Wa yajuzul ikradu bisartir rahni awil kafili, boleh menghutangkan dengan syarat gadai, itu nggak apa-apa. Boleh menghutangkan dengan syarat kafil. Saya menghutangkan kamu uang senilai sekian, syaratnya ada barang jaminannya. Itu nggak riba itu. Selama barang jaminan itu tidak kita manfaatin.
Tapi kalau dimanfaatin dengan digarap sawahnya, itu riba jelas. Nah, atau syarat kafil. Mau saya menghutangkan uang sama kamu, tapi dengan syarat ada orang yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab kalau kamu pembohong, kalau kamu kabur, kalau kamu nggak bertanggung jawab? Siapa? Dibawalah nenek mama misalnya, dibawalah kepala KUA, dibawalah kepala kerapatan adat nagari, dibawa Pak Lurah, Pak Camat, dibawa Bambinsos, Babinsa. Nah, sebagai penanggung jawab. Kalau sekiranya orang berhutang ini kabur, saya bisa nuntut orang-orang yang ada di sini. Apakah itu mamanya, bapaknya, suaminya, istrinya, dan sebagainya. Nah, kalau dua itu sekadar syarat itu nggak apa-apa, karena itu tidak menghasilkan manfaat berupa ain atau faedah kepada si orang yang menghutangkan. Itu hanya sekadar manfaat memperkuat jaminan atau kepercayaan terhadap orang tersebut. Walau qala akrid haza mi'atan wa ana laha dominun. Jikalau berkata ia seseorang kepada kawannya, akrid haza, hutangkan olehmu orang ini mi'atan 100 ribu, 100 juta, wa ana laha domin, saya baginya 100 itu yang bertanggung jawab. Fa aqradahu, lalu menghutangkan ia orang itu. Orang yang mana? Orang yang mana? Orang yang diajak bicara oleh seseorang tadi. Akannya orang ini. Akrid haza, hutangkan olehmu akan orang ini. Lalu menghutangkan ia seseorang yang diajak bicara akannya orang ini mi'ah, 100 tersebut, au ba'daha, atau sebahagiannya 100, dihutangkan 50. Kana dominan alal aujah, ada ia orang yang bicara itu merupakan domin, penjamin hutang, menurut pendapat yang kuat. Kenapa boleh begitu? Karena hajat. Bolehnya karena hajat. Oke. Kenapa hal ini dipermasalahkan? Kenapa hal ini dipertengkarkan? Kenapa bab ini diangkat menjadi sebuah permasalahan? Mengapa masalahnya akad seperti tadi? Hutangkan olehmu, wa Ismail, Abu Bakar, uang 100 ribu rupiah. Saya kepada uang 100 ribu itu akan menjadi penjamin. Lalu Ismail menghutangkan Abu Bakar 100 ribu rupiah atau 50 ribu rupiah. Maka saya adalah domin menurut pendapat yang kuat. Hal itu boleh karena hajat. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Karena domin lebih duluan daripada hutang. Nah, domin itu kan ngikut hutang. Jadi hutang dulu baru domin. Ismail hutangkan Abu Bakar 100 ribu rupiah, lalu baru Abu Bakar, Ismail minta mana penanggung jawabnya. Begitu. Tapi sekarang penanggung jawab dulu baru hutang. Seharusnya enggak boleh, seharusnya. Karena at-tabi'u tabi', yang ikut harus di belakang. Domin ngikut hutang atau ikut hutang ikut domin? Domin ikut hutang atau hutang ikut domin?
Domin ikut hutang. Jadi hutang dulu baru domin. Akad tadi domin dulu baru hutang. Nah, hutang kan oleh Musa dominnya, baru dihutangin. Itu boleh karena hajat. Hajatnya bagaimana? Karena orang berani ngutangin kalau sudah ada domin. Dan susah mencari domin terhadap utang yang sudah ada. Nah, saya sudah hutangkan dia, kamu mau nggak tanggung jawab? Nah, kata kita, apa urusan saya? Kamu ngutangin kok saya tanggung jawab? Nah, tapi ketika sekiranya sudah terlihat kesulitannya, kemudian ada orang menghutang tapi hatinya separuh yakin, lalu kita yakinkan, hutangkan saja, ntar saya tanggung jawab. Nah, itu boleh meyakinkan, dan itulah hajat dalam kehidupan. Nah, mudah mencari orang berhutang setelah ada penjamin, sulit mencari penjamin kalau sudah ada hutang. Siapa yang mau tunjuk tangan kira-kira itu? Saya sudah hutangkan Abu 100.000 rupiah, siapa yang siap menjamin? Orang udah diam, udah selesai masalahnya, biarin saja. Nah, tapi kalau ada dalam kondisi, ada seseorang dalam keadaan masalah, maka semuanya berpikir. Ada yang berpikir dengan uangnya memutangkan tapi merasa nggak percaya. Ada yang mau memberikan jaminan tapi nggak punya uang. Mana caranya? Pasti yang muncul pertama sekali adalah pendomin, bukan penghutang. Contoh, al-qimata'aka fil bahri wa alayya domanuhu. Buang barangmu dalam laut, kewajiban saya membayarnya. Buang barangmu ke dalam laut, kewajiban saya membayarnya. Coba antum pikirkan, ini kasusnya bagaimana? Kok bisa ada kejadian begitu? Yusuf. Kapalnya badai. Dalam perjalanan di laut, kapal terlalu berat muatan. Tadi kenapa bisa berangkat dia? Enggak badai. Tadi berangkat nyaman, nggak ada badai. Ombak juga kecil. Sampai di tengah ombak besar, angin kencang, muatan berat. Daripada tenggelam semuanya, mestinya dikurangi barang-barang. Barang dikurangi. Maka pilihan pertama adalah barang yang tidak berakal. Maaf, barang yang tidak hidup. Pilihan yang kedua baru barang hidup, mulai daripada yang terhormat, yang tidak terhormat. Nah, kalau di situ ada keledai sama kuda, maka keledai dulu, tar kuda. Keledai haram. Tapi di situ kalau ada babi dan orang nggak sholat, mana duluan? Orang nggak sholat dulu baru babi. Nah, yang nggak sholat dulu tuh terjun ke laut, masih berat lagi, baru babi. Nah, bukan babi dulu baru nggak sholat. Orang nggak sholat dulu baru babi. Nah, sekarang nggak sampai pada tahap itu. Ini baru mempertahankan barang. Orang ini nggak mau buang barangnya. Siapa yang mau buang barangnya? Datang seorang yang ingin keselamatan. Kamu buang mobil Puso kamu ke laut situ. Nah, nanti saya ganti. Nah, oke, dihidupin, di starter, hidup, dipasang gasnya, loncatlah Puso keluar. Nah, sampai tepian dia menghilang lagi. Mana tadi yang nyuruh saya buang mobil saya? Mana orangnya? Siapa? Siapa yang nyuruh kamu buang mobil? Tadi waktu tengah laut tadi suruh buang mobil saya ke laut. Nanti bisa yang ganti katanya. Nah, kamu kali menghayal. Ada orangnya. Mana orangnya mana?
nggak ada lagi orangnya, udah selesai. Nah, selesai. Kalau masih ada orangnya, apakah dia bertanggung jawab? Bisa diajukan di pengadilan, dia orang yang bertanggung jawab. Kata orang itu, saya suruh buangkan untuk keselamatan kita bersama. Kalau nggak dibuang, tenggelam semua barang-barang. Sekarang kita patungan untuk bayar mobil Fuso orang itu. Terserahlah penyelesaiannya. Yang penting kamu bertanggung jawab. Nah, yang jelas mobil Fuso saya dapat lagi dibeli di daratan. Nah, itu kejadiannya. Al-qimata fil bahri wa aliyad domanahu. Ini karena kitab ini sudah tinggi, jadi contohnya pendek-pendek saja. Hanya antum yang melengkapi dengan akal. Qala Imamul Baghawi, lawidda al-malikul qarda wal akhidul wadi'a siddiqal akhid li'anna al-asla adamud daman khilafil anwar. Jikalau menuduhkan oleh pemilik akan hutang, jikalau menuduhkan oleh pemilik akan hutang, dan menuduh oleh orang ngambil titipan, terjadi pertengkaran di pengadilan. Pak Hakim, sebelum saya berangkat kemarin haji, saya sudah menitipkan, saya sudah menghutangkan 2 kilo emas saya sama Johan. Nah, 2 kilo emas saya hutangkan ke Johan. Kata Pak Johan, maaf Pak Hakim, saya nggak pernah berhutang emas, tapi dia titipkan emas itu ke saya. Karena dia mau safar, dia titipkan emas itu ke saya. Kenapa masalahnya, Mang? Hah? Mang ada masalah apa? Sampai terjadi dakwaan seperti itu. Ayo. Memang apa masalahnya? Terjadi dakwaan seperti itu. Hah? Emasnya hilang. Nah, masalahnya masih hilang. Kalau sekiranya hutang, hilang nggak ada urusan, wajib bayar. Kalau titipan, nggak wajib bayar, dicuri orang. Rumah saya dibongkar, dicuri orang, dengan lemari-lemarinya dibawa. Nah, kata orang punya uang, saya hutangkan. Kata orang nyimpan, saya sebagai penitip. Siapa yang dibenarkan di pengadilan? Siddiqul akhiz, dibenarkan orang ngambil. Kenapa? Li'annal asla adamud doman. Hukum asal al-adam. Jadi dalam kaidah fikih itu hukum asal al-adam itu adamnya sambung sendiri. Al-aslu adamud doman, al-aslu adamul fasad, al-aslu adamul aib. Nah, pokoknya al-adam. Khilafan lil anwar, khilaf bagi pengarang kitab Al-Anwar. Menurut pengarang kitab Al-Anwar, yang dibenarkan adalah orang yang memiliki barang. Alasan beliau mungkin takut nanti itu dijadikan alasan bagi para penghutang. Jadi penghutang berlepas tangan semuanya. Yang kata penghutang, kamu nggak bayar hutang kamu. Mana saya berhutang, saya cuma titipan saja. Uang itu hilang. Nah, semua orang bilang begitu. Kamu hutang beras sama saya? Enggak, saya nerima titipan beras kamu, beras itu hilang. Kalau tahu sekiranya para penghutang dengan bab seperti ini, maka dianggap semuanya barang hutang itu titipan semuanya. Hilang, selesai, nggak perlu bayar lagi. Akhirnya pengarang kitab Anwar justru berpihak kepada yang punya barang. Titik, cukup. Nah, masuk bab gadai. Itu baru hutang. Nah, setelah adanya hutang, baru masuk bab gadai. Gadai ngikut hutang. Gadai ikut hutang. Kenapa gadai pada hari ini tidak sah? Karena hutang ikut gadai.
Nah, hutang ikut gadai, bukan gadai ikut hutang. Jadi kata mereka, saya mau menggadaikan barang ini, kalung saya. Nah, lihat dulu ya, ditimbang dia, dicek keasliannya. Sudah itu baru diputuskan, kamu hanya bisa ngutang sekian ratus ribu rupiah. Nah, kamu hanya bisa berutang sekian ratus ribu rupiah setelah dia menggadaikan barangnya. Jadi gadai dulu, baru lahir hutang. Yang betul adalah hutang dulu, baru lahir gadai. Ada pertanyaan? Ya. Tadi itu yang si pemberi hutang boleh meminta kembali barang yang dihutangkan. Iya. Berikan uang di uang sakirullah tadi. Yang barang ini ainnya atau nilainya? Ain. Kalau di bahasanya istirdad itu mananya ain. Kalau nilainya itu setelah barang habis pun tetap dikembalikan nilai. Misil, ini kita minta kembali barang yang kemarin kita hutangkan. Coba lihat syaratnya. In bakia, Itu bagian in Pencaran milki pemahaman wujud. kan sebelum wainzalah. Istirdadu, Itu bagian itu kan syarat. Haitsu baqiyal milku fi, ketika hak milik dia pada barang itu masih ada, artinya barangnya masih ada, menjadi milik orang itu. Sebetulnya barang itu masih ada. Uang kalau kita hutang lalu kita belanja di uang itu masih ada nggak? Hah? Masih ada. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada apa? Yang nggak ada hak milik kita pada barang itu. Barang itu ada dan jadi hak milik si pedagang. Maka disyaratkan di situ kalau hak milik si penghutang masih ada di barang itu. Berarti yang diminta yang mana? Barang itu. Tapi kalau barang itu sudah dipakai, sudah dibelanjakan dan sudah habis, boleh diminta balik? Tidak boleh. Diminta apa lagi? Gantinya, pembayarannya. Bisa diminta sekarang? Tidak lagi, sudah ikut waktu yang disepakati. Kalau barang sudah habis, berarti sudah ke waktu yang disepakati. Tapi kalau barangnya masih ada, itu yang nggak perlu nunggu waktu yang disepakati. Yang disebut dengan akad jaiz, artinya dia gagalkan akad utang piutang dengan meminta barangnya kembali kalau barang itu masih utuh dalam hak milik si penghutang. Nah,